Sertifikat terbit sebelum tahun 1997. Punya sertifikat tanah lama yang terbit sebelum tahun 1997, hati-hati, itu bisa masuk kategori tanah nggak terpetakan. Bisa dirampas negara kalau nggak dijadikan sertifikat elektronik. Ini seriusan? Iya beneran, kita emang dipaksa untuk beralih ke sertifikat elektronik dan kita harus menolak ini. Kenapa ditolak? Bukannya bagus data disimpan secara digital? Justru digital itu tempat yang paling tidak aman. Ada banyak kejadian pemerintah nggak beres ngurusin data digital. Ingat kebocoran data KPU, NPWP, Pusat Data Nasional, paspor. Bukannya sertifikat elektronik itu mempermudah akses? Mempermudah akses untuk siapa? Ya untuk kita lah. Kan gampang tinggal cek aplikasi Sentuh Tanahku. Omong kosong. Sertifikat digital itu cuma mempermudah akses untuk mafia tanah. Betul juga ya, sekarang kan sertifikat cuma selembar. Kalau sistemnya error dan datanya dihapus, Kita nggak punya bukti kuat bahwa tanah itu milik kita. pemerintah lebih gampang menggusur kita. Mereka paling cuma bilang, Sorry ye, kamu nggak punya data. sorry ye, pemerintah nggak bisa bantu. Jadi siapa yang diuntungkan dengan sertifikat digital? Mafia tanah, pemerintah, dan developer besar. Nah, karena mereka bekerja sama membangun proyek besar. Menggusur akan jauh lebih mudah kalau sertifikat sudah digital. Tinggal tekan delete untuk mengusir pemilik tanah. Kata masyarakat justru mafia tanah pertama itu BBM. Akhir Desember 2025 ini atau awal Januari 2026, diri dan sebagainya, tanda bukti hak yang dulu dari hak adat ya, tanah-tanah adat nggak diakui, Pak. Jadi orang kalau mau merampas tanah nggak perlu lagi berkelahi dengan masyarakat, cukup main sama BPN. Dan ketika sudah jadi produk BPN, dia mau gugat, nggak diakui sebagai bukti kepemilikan. Makanya kan ini dikasih waktu untuk segera meningkatkan menjadi SHM. Yang pertanyaan Bang, emang nggak butuh duit meningkatkan? Memang kebijakannya disediakan untuk orang-orang yang punya duit. Punya duit bisa ngurus, bisa mengakses. Dan itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang ada di BPN ya. Saya kalau sebut oknum itu kan kalau 1-2 Bang. Kalau yang saya temui, saya lihat itu petanya kan hampir semua. Oke. Jadi kata masyarakat justru mafia pertama itu BPN. Sertifikat terbit sebelum tahun 1997. Punya sertifikat tanah lama yang terbit sebelum tahun 1997, hati-hati, itu bisa masuk kategori tanah nggak terpetakan. Sertifikat tanah yang terbit sebelum tahun 1997 belum otomatis masuk ke peta kadastral BPN, alias belum dicatat secara digital. Artinya tanah kamu rawan sengketa dan bisa tumpang tindih dengan tanah orang lain. Pak Menteri ATR BPN bilang ada 13,8 juta sertifikat yang seperti ini dan mayoritas pemiliknya belum sadar. Jadi penting banget nih buat kamu segera cek statusnya. Yang pertama, siapkan sertifikat tanah lama milikmu atau orang tua. Lalu cek statusnya di aplikasi Sentuh Tanahku atau website bumi.atr.go.id. Nah, kalau belum masuk ke data peta kadastral BPN, datang langsung ke kantor pertanahan di mana sertifikat itu diterbitkan. Terakhir, minta petugas pemetaan ulang supaya tanah kamu terdaftar secara resmi dan aman dari sengketa. Saya akan terus update soal legalitas tanah seperti ini. Kalau punya masalah bidang dunia pertanahan, silakan komen di kolom